Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari, pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itu makanan bagi roh kita. Bahkan firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Ya, oleh firman Tuhan kita akan dituntun, bahkan langkah hidup kita akan diterangi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Atas segala kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat, kemurahan, penyertaan, perlindungan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga mohon tuntunan firman-Mu atas setiap kami. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan. Menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 8 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jemaat dikasih Tuhan, sudah nanti Anda bisa baca keseluruhan dari kisah ini, menarik sekali ya. Secara umum saya sampaikan bahwa kisahnya ini tentang Yesus yang berjumpa dengan seorang perwira yang hambanya sakit. Jadi perwira ini menjumpai Yesus supaya Yesus menyembuhkan akan hambanya yang sakit. Tetapi ketika Yesus mau datang ke tempatnya, perwira cuma berkata, "Engkau nggak perlu datang, katakan sepatah kata saja, maka akan terjadi." Ini iman yang luar biasa. Yesus pun memuji iman perwira ini. Ya, katakan sepatah kata saja, maka sembuhlah hambaku, gitu, kurang lebih gitu ya. Nah akhirnya betul, dan Yesus akhirnya berkata kepada perwira itu supaya pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Nah jadi pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Belajar untuk mempercayai Tuhan. Ya, jadi mempercayai Tuhan dengan iman yang penuh, ya, seperti perwira ini. Jadi tidak biasanya orang pengen ya datang ke tempatku, tumpangkan tangan. Tapi perwira ini punya iman yang besar sekali, ya, karena dia percaya bahwa sabda firman-Nya, apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Nah, kita ingat peristiwa penciptaan, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu, semua jadi. Artinya apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Nah, iman itu ada dalam diri perwira ini. Dia berkata, katakan sepatah kata saja. Jadi dengan kata lain, perwira ini percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan sendiri yang perkataannya berkuasa. Ya, makanya dia katakan seperti dirinya, saya ini seorang atasan, ya, tetapi saya juga punya bawahan. Ketika saya berkata datang, maka bawahannya datang. Nah, sama. Jadi ketika perwira ini mempercayai Yesus, bahwa apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Ini artinya ada kuasa dalam diri Yesus yang diimani oleh perwira itu. Sehingga perwira itu akhirnya, ya, tanda kutip, dipuji Tuhan. Wah, imanmu luar biasa. Ya, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat engkau menghadapi apapun dalam hidupmu, bahkan saat engkau berdoa, selalu harus ada yang namanya engkau percaya. Percayalah kepada Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Jadi kalau kau berdoa dengan percaya bahwa yang kau doakan akan dijawab Tuhan. Ya, jangan sampai kau berdoa tetapi kau ragu, mbok menawa ya sapa ngerti dijawab Tuhan, kalau enggak ya wis. Itu namanya bukan iman. Iman itu tidak ada kompromi, pokoknya aku percaya. Seperti perwira ini. Ya, saat kau punya masalah yang berat, punya beban yang berat, percaya
Nyatakan imanmu, nyatakan percayamu. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau pasti menolong, Engkau pasti membebaskan aku, Engkau pasti melindungi aku. Nah, jadilah seperti yang engkau percaya. Firman-Nya berkata, maka pada saat itu juga sembuhlah. Kenapa bisa sembuh? Karena percayanya perwira ini kepada Tuhan. Maka hambanya disembuhkan. Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi, kalau engkau dalam pergumulan beban apapun itu, percayalah Tuhan akan menolong hidupmu. Maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu. Ya, mungkin kau saat ini juga sedang dalam masalah, mungkin ada juga yang sedang sakit. Mulai miliki iman. Aku percaya, aku pasti ditolong Tuhan. Aku percaya Tuhan pulihkan, sembuhkan aku. Imani, ya, bahkan nyatakan, bukannya dalam hati, ucapkan. Ya, dengan engkau memperkatakan apa yang engkau imani, berarti engkau sedang mendeklarasikan sesuatu terjadi atas hidupmu. Ya, makanya hati-hati dengan perkataan negatif. Hati-hati dengan bersungut-sungut. Hati-hati dengan perkataan-perkataan yang melemahkan. Engkau kayak gini, engkau kayak gini. Jadi yang engkau percayai. Ya, ketika kita khawatir, ketika kita mencemaskan sesuatu, sesungguhnya tanpa disadari kita sedang mempercayai yang buruk itu. Ya, misalnya, ya, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi kita berpikir, wah, jangan-jangan begini, jangan-jangan. Nah, itu sesungguhnya di sisi yang lain engkau mempercayai yang jangan-jangan itu. Artinya yang kurang baik itu. Sehingga tidak jarang justru yang buruk yang akhirnya terjadi. Karena itu perkatakan yang baik, imani, ya, yakin bahwa Tuhan menolong, maka pasti akan terjadi sesuatu atas hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu, percayalah seperti perwira ini. Dia percaya sampai dia berkata, engkau gak perlu datang ke rumahku, katakan sepatah kata saja. Dan akhirnya, betul, Yesus berkata, ya, jadilah seperti yang kamu percaya. Hari ini, firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara semua, jadi seperti yang kau percayai. Dan lihatlah bagaimana Tuhan berperkara atas hidupmu. Jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan izinkan pikiran negatif. Sebaliknya, perkatakan yang positif, hal yang baik. Dengan iman, semua terjadi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk kami mempercayai Tuhan. Jauh melebihi apa yang kami lihat. Seringkali yang kami lihat hal yang buruk. Seringkali yang kami lihat hal yang negatif. Tetapi kami melihat apa yang Tuhan nyatakan. Kami mau mempercayai yang Tuhan firmankan. Dan kami percaya ketika kami tidak bimbang dan ragu atas firman-Mu, maka itu terjadi. Karena firman-Mu juga katakan, jadilah seperti apa yang kau percayai. Kami mempercayai hal yang baik. Kami mempercayai ada mujizat. Kami percaya ada pertolongan Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan dari Tuhan. Maka biarlah itu terjadi atas setiap hidup kami. Terima kasih. Menyerahkan hari ini mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.